Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurrafiq Aziza dalam pembahasan materi ragam bahasa dan unsur fisik batin puisi terjemahan. Sebelum kita masuk pada penayangan materi, sebaiknya kita membacakan doa terlebih dahulu agar semua materi yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, marilah kita masuk pada materi pertama. Bisa teman-teman lihat ataupun adik-adik lihat di sini ada pengertian dari ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu sendiri adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara, medium pembicaraan. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan bahasa yang dipakai. Dalam pengertian ini, ragam bahasa kontras dengan dialek, yaitu varial dari bahasa itu sendiri atau yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi jenis-jenis ragam bahasa. Bisa adik-adik lihat ataupun teman-teman lihat di layar. Nah, ini tampaknya di sini ada berbagai jenis ragam bahasa. Nah, di sini ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Dalam ragam bahasa ini terdiri dari bahasa daerah atau dialek, bahasa pendidikan, dan bahasa yang formal dan non-formal. Baik, kita masuk pada bahasa daerah. Nah, di sini ada penjelasannya, bisa adik-adik lihat di layar ataupun teman-teman sekalian. Nah, bahasa daerah itu adalah bahasa Indonesia yang digunakan di daerah biasanya terbawa dengan lingkungan daerahnya. Seperti misalnya cara bicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di daerah Jawa berbeda dengan cara bahasa yang ada digunakan oleh masyarakat Sumatera. Oke, selanjutnya bahasa pendidikan. Nah, bahasa ini digunakan oleh masyarakat yang berpendidikan pasti berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Biasanya dibandingkan dengan penghafalan kata, contohnya masyarakat yang berpendidikan sering menggunakan kata mencuci, mengunci, video dengan TV, berbeda dengan masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan. Biasanya menggunakan kata-kata yang seperti nyuci, mengunci, video, dan TV. Dan yang terakhir, bahasa formal dan non-formal. Nah, bahasa formal sering digunakan dalam acara-acara resmi seperti upacara, pelantikan, seminar, dan rapat. Berbeda lagi dengan bahasa non-formal, sering digunakan pada kegiatan kita sehari-hari di luar acara resmi seperti ketika berbicara dengan teman dan juga keluarga. Kita masuk lagi di ragam bahasa atau jenis ragam bahasa selanjutnya, yaitu ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Nah, ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua. Ya, seperti kita lihat di layar, di sini ada ragam bahasa secara lisan ataupun ragam bahasa secara tulisan. Oke, penjelasannya kita mulai dari ragam bahasa secara lisan. Nah, cara penyampaiannya, pembicara secara lisan dapat berbeda sesuai dengan lingkungannya, seperti pembicara yang dilakukan dalam keadaan formal. Jelas berbeda dengan pembicaraan yang dilakukan dalam keadaan santai ataupun tidak formal. Ragam bahasa lisan yang ditugaskan ke dalam bentuk tulisan tidak dapat disebut ragam bahasa tulis, tetapi tetap sebagai ragam bahasa lisan yang ditunjukkan ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan ragam bahasa secara tulis, ragam bahasa ini menggunakan media huruf untuk mengutarakannya atau mengungkapkannya. Ragam bahasa ini menggunakan ejaan untuk menatakan kosakata dan bahasanya. Contoh ragam bahasa tulis yakni koran ataupun surat-surat yang kita lihat sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir terkait dengan jenis-jenis ragam bahasa. Bisa dilihat teman-teman ataupun adik-adik di layar nih. Di sini ada ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Terdiri dari ragam bahasa buku dan juga ragam bahasa sastra. Nah, ini ada terbagi atas dua ya teman-teman, bisa kita lihat. Oke, yang pertama itu ragam bahasa buku. Nah, di sini adalah ragam yang terlembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat atau pemakainya. Nah, berbeda lagi dengan ragam bahasa sastra.
yang dimana mengutarakan unsur-unsur keindahan, seni, gaya pengungkapan, simbolik dengan mengandung unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, contohnya seperti roman ataupun novel. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir terkait dengan ragam bahasa. Nah, di sini kita lihat di layar ya. Di sini ada materi terakhir yaitu terkait dengan contoh ragam bahasa. Nah, di sini ada pun contoh ragam bahasa yang ada di Indonesia sebagai berikut, yaitu yang pertama di sini ada ragam bahasa atau bahasa Osing yang berasal dari daerah Banyuwangi. Yang kedua, bahasa Jawa yang pada umumnya digunakan oleh orang yang tinggal di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Yang ketiga, ada bahasa Madura yang digunakan oleh orang yang tinggal di Pulau Madura dan sebagian di Jawa Timur. Yang keempat, bahasa Ngapak yang sering digunakan oleh orang Purwokerto dan sekitarnya. Selanjutnya yang kelima, bahasa Sunda yang digunakan oleh orang Banten dan sekitarnya. Dan yang terakhir, contoh ragam bahasa yang terakhir yaitu yang keenam, bahasa Bugis yang banyak digunakan oleh suku Bugis di daerah Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang kita ketahui yang itu bahasa-bahasa daerah. Adik-adik dan teman-teman, kita akan beralih pada topik pembahasan yang kedua, yang dimana tadi kita sudah membahas tentang materi ragam bahasa, jenis-jenisnya dan sebagainya. Baik, untuk materi kedua ini atau pembahasan yang kedua ini terkait dengan unsur fisik, batin puisi, puisi terjemahan. Oke, di sini ada unsur fisik, merupakan unsur pembangun puisi yang nampak dalam bentuk susunan kata, sementara unsur batin puisi adalah unsur pembangunan yang tidak dapat langsung dalam susunan kata. Keduanya dibagi dari menjadi beberapa bagian, seperti yang kita lihat pada layar ini ada 7 unsur fisik dalam puisi dan juga ada unsur batin. Selanjutnya teman-teman ataupun adik-adik, kita akan membahas tentang struktur batin dan juga struktur fisik puisi, yang dimana ini adalah materi terakhir tentang unsur fisik dan unsur batin puisi terjemahan. Nah, di sini tampak dilihat bahwa di layar ada struktur batin puisi. Itu ada 4, yaitu ada tema, rasa, dan perasaan. Yang ketiga itu ada nada. Yang keempat itu adalah amanat. Nah, saya akan jelaskan tema itu adalah pokok pikiran, dasar cerita atau yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah atau mengarahkan sajak dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada rasa atau perasaan. Adalah sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada pada puisinya. Yang ketiga ada nada. Adalah sikap pengarang terhadap pembaca sehingga berkaitan erat dengan rasa dan tema. Dan yang terakhir atau yang keempat ada amanat. Adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca itu sendiri. Masuk pada struktur fisik puisi, yang dimana yang pertama itu adalah diksi, adalah pemilihan kata yang dilakukan pengarang terhadap puisinya. Yang kedua itu ada kata konkret, adalah sebuah kata yang dapat dipahami oleh indera yang mampu mendorong imajinasi itu sendiri. Yang ketiga, imajinasi adalah kata-kata yang mampu mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, penciuman, dan perasa. Yang keempat, majas atau bahasa figuratif adalah bahasa kiasan yang mampu melahirkan efek sehingga menimbulkan konotasi tertentu. Yang kelima itu ada rima, adalah persamaan bunyi terhadap puisi baik di awal, di tengah, di akhir baris puisi tersebut. Dan yang terakhir adalah tipografi, adalah susunan baris-baris atau bait-bait pada puisi. Nah, itulah materi dari unsur fisik batin puisi terjemahan secara keseluruhan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sedikit pantun dari saya, jauh di kota di Irian Jaya, indah sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari saya. Untuk perhatiannya terima kasih. Saya Nurofik Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.